Direkam, Pak. Oke, siap. Mohon izin untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya Amitabha. Selamat pagi rekan-rekan semua, tim BPLM Jogja. Mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu. Selamat pagi Bapak Kepala Desa Pagak, Bapak Sudarwo, beserta relawan, satgas, dan alumni pelatihan BPLM Jogja. Perkenalkan, saya Suratno, pendamping desa Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, sebagai pemandu acara pagi sampai siang hari ini. Sebelum kita bicara panjang lebar, perkenalkan saya menceritakan sekelumit kegiatan kami di pendampingan ini. Jadi kami mendampingi seluruh kegiatan dari perencanaan desa sampai dengan nanti pengeksekusian, dan kebetulan Desa Pagak salah satu desa yang luar biasa istimewa bersama dengan kepala desa yang lain. Namun gerakannya sangat istimewa. Ketika ada edaran, ada surat, responnya luar biasa sekali. Jadi tanggap sasmitonya luar biasa dan didukung dengan tim teman-teman masyarakat Desa Pagak yang selalu siap pagi, siang, sore, malam mereka selalu siap. Jadi kami hanya pelaku, orang yang ditugaskan untuk mendampingi yang selalu samina watokna derek kersane pimpinan saja. Sebelum kita lanjut acara yang pertama, untuk meningkat waktu, kami mohon Bapak Kepala Desa Pagak, Bapak Sudarwo, untuk memaparkan tentang COVID-19 ini, penanggulangan panjenengan dari perencanaan sampai dengan kegiatan detik hari ini. Apa saja yang sudah panjenengan kerjakan, sudah efektifnya seperti apa, anggarannya seberapa besar, dan angka pemudik sampai hari ini berapa, sampai dengan sudahnya ada yang terjangkit atau malah alhamdulillah ada masalah sama sekali Desa Pagak. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Kades. Injih, maturun Bapak Suratno selaku moderator sekaligus pendamping Desa Pagak. Sugeng Enjang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Kepala Balai Besar Pelatihan Masyarakat Yogyakarta beserta staf dan karyawannya, Bapak Ibu sekalian dari Dispermades Kabupaten Banjarnegara. Di sini telah bergabung juga Bapak Sehatno nanti, insya Allah bergabung juga dengan kami. Terus relawan, satgas, dan seluruh yang ikut telekonferensi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Sudarwo, Kepala Desa Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta yang telah menunjuk Desa Pagak untuk telekonferensi atau meeting online pada pagi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga dari kemarin sisa dari pelatihan Prokades Angkatan Kedua kami masih gunakan. Bapak Ibu bisa perkenalan ini alat-alat yang Bapak Ibu tinggalkan kemarin untuk alumnus, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih kita gunakan untuk ajang komunikasi dan woro-woro ke seluruh masyarakat Desa Pagak. Yang selanjutnya kaitannya dengan fenomena yang ada saat ini tentang penanganan COVID-19, kami selaku masyarakat kecil, warga masyarakat biasa, terketuk hatinya untuk melakukan tindakan yang cepat, akurat, namun tetap terukur sesuai dengan regulasi yang ada. Karena kami sadar ini bukan istilahnya fenomena yang kecil, tapi suatu kondisi alam atau kondisi dunia yang sedang memang giatnya menghadapi corona ini. Untuk itu kami sadar, kami butuh solidaritas semuanya. Di tengah kondisi seperti ini, saya dititip amanat oleh warga saya sebanyak 4.011 orang. Dengan bismillahirrahmanirrahim, ini keputusan sulit Bapak Ibu sekalian. Keputusan sulit, pelik, dan nun sewu tidak main-main. Di pundak saya ada 4.011 orang yang harus saya pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat.
Untuk itu kami lakukan tindakan yang seperti saya katakan tadi, kita mengadakan pertemuan terbatas dengan tokoh masyarakat dan lain sebagainya, agar langkah apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi COVID-19 ini. Pada tanggal 23, Alhamdulillah kami beserta teman-teman warga masyarakat Desa Pagak mengadakan woro-woro keliling, menyadarkan, mengedukasi warga kami kaitannya dengan bahaya COVID-19. Terus pada tanggal 26 kami mengadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat berjumlah sekitar 30 orang. Terus kami berkoordinasi lagi dengan Forkominca Kecamatan, dari kami sowan ke Puskesmas, ke Koramil, ke Kapolsek maupun ke Kecamatan untuk menyampaikan langkah yang akan kita lakukan dalam menghadapi COVID-19 ini. Terus pada tanggal 29 tanggal 28 kami mendirikan posko di 5 pintu perbatasan Desa Pagak. Setelah itu tanggal 29 kami dan seluruh masyarakat melakukan hal-hal yang dipandang perlu untuk mengadakan sebuah musyawarah. Tepat pada tanggal 2 April kami mengadakan pengesahan anggaran dan penetapan anggaran perubahan APBDes kami. Karena sekali lagi saya katakan harus cepat, akurat. Dalam bahasa Jawa kami adalah tanggap sasmita. Dengan adanya kegiatan tersebut, alhamdulillah, insya Allah negara dalam hal ini pemerintahan Desa Pagak hadir di tengah masyarakat kami yang mengalami kepanikan, kegalauan, rasa takutan yang tidak terbendung. Dan saya gambarkan suasana waktu itu memang sangat-sangat kritis. Karena media sosial begitu gencar, pendatang dari luar daerah begitu masif, makanya kami harus hadir dengan sebuah terobosan solusi yang tidak pernah kami henti untuk minta petunjuk, minta arahan sekaligus minta gambaran-gambaran tentang hal-hal yang kaitannya dengan COVID. Terus langkah kedua, kami punya buruh yang cukup besar, sekitar 1.102. Tukang kayu dan lain sebagainya yang cukup besar. Namun alhamdulillah di sini juga ada penopang ekonomi dari anyaman bambu dan segi ekonomi rakyat lainnya. Terus kami melangkah juga setelah kita adakan pengupayaan edukasi mandiri dan sebagainya, kami menganggarkan untuk pembagian galon dan lain sebagainya nanti bisa diterangkan oleh satgas kami lebih detail lagi, termasuk kunjungan dari Kapolres maupun dari Dinas Dispermades Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Terus yang kedua, setelah kita upayakan yang pertama adalah sehat, kita harus bertarung hari ini. Dan pertarungan kita bukan pertarungan yang sepele, karena lawan yang kita hadapi tidak kelihatan. Ketika kita memenangkan pertarungan, insya Allah kita dicatat oleh sejarah sebagai salah satu orang-orang yang nantinya menjadi gulada atau percontohan bagi generasi berikutnya tentang menghadapi suatu bahaya. Setelah sehat, budaya yang kami lakukan adalah ketika kami juga salah satu desa wisata yang terdampak adanya COVID-19, kami tutup semua objek yang kami punya. Setelah itu kami kepengen eksis, kami survive kembali untuk bisa bangkit seperti waktu-waktu sebelum adanya COVID-19. Untuk itu kami adakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan, mohon maaf ini adunya, ketahanan pangan yang kami lakukan adalah alhamdulillah saat ini di Desa Pagak sedang ada panen raya, memasuki musim atau minggu kedua dalam proses pemanenan. Kami masih punya 70% yang dibutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk panen raya bisa selesai. Kami gambarkan di sini, kami punya lahan 79,95 hektar dengan hasil gabah 497 ton. Dengan begitu kami juga ketahanan pangan insya Allah untuk 2 bulan ke depan sangat kondusif. Terus untuk penyerapan tenaga kerja bagi pemudik yang baru pulang ke desa kami, sepanjang mau bekerja insya Allah bisa untuk ikut memanen di desa kami. Berikutnya adalah untuk setelah ini, ketahanan pangan berikutnya adalah ada kebiasaan dan budaya di desa kami, sebelum panen raya itu berjalan,
2 bulan sebelum panen itu sudah menanam tanaman penyangga. Contoh soal ada ubi, ada cabai, ada kacang panjang dan lain sebagainya sebagai sangu ketika nanti untuk pengolahan tanah di musim berikutnya. Dan alhamdulillah kami targetkan untuk bulan Juni, mudah-mudahan tahun depan sudah panen lagi. Jadi ini ngebut Bapak Ibu sekalian untuk pengolahan tanam yang kedua. Terus selanjutnya adalah pengolahan lahan itu juga membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan mudah-mudahan bisa terserap semuanya itu di sektor pertanian. Karena hitung-hitungan kami untuk satu lahan itu butuh 12 orang, 1 hektar tanah. Dengan penggarapan yang kurang lebih 1 bulan. Berarti pekerjaan 1 bulan bisa terserap di situ. Belum lagi untuk tanamnya, belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Itu sangat membantu kami untuk mengadakan tidak adanya pengangguran di desa kami. Kalaupun toh ada, adalah yang masih pelajar. Selanjutnya Bapak sekalian tentang masalah pembuatan satgas. Pembuatan satgas kami bikin untuk mengawasi semua warga masyarakat dan mengedukasi masyarakat kami tentang kesehatan pribadi, kesehatan keluarga, dan kesehatan lingkungan. Kenapa kami bidik atau kami membagikan galon ke masyarakat? Dulu nenek moyang kami punya suatu budaya, di depan rumah ada pajasan, terbuat dari gentong yang untuk sebelum masuk ke rumah harus sudah cuci tangan. Nah ini mudah-mudahan menjadi budaya yang lama tertinggal. Terus berikutnya lagi Bapak Ibu sekalian, kami punya jaring pengaman sosial. Kami berdasarkan dari surat edaran Bupati Banjarnegara nomor 440/383 tertanggal 6 April. Yang di situ tertera adalah untuk desa yang berjumlah 3.000 jiwa sampai dengan 5.000 jiwa, paling banyak menganggarkan sebesar 100 juta rupiah untuk JPS. Ini satu surat dari Bupati. Berikutnya lagi kita dapat edaran, mudah-mudahan ini 2 sumber. Dari Permendes nomor 126/1261 PRI 00/4/2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19, PKTD desa, dan PLT dana desa. Yang di sini kami menganggarkan insya Allah 30%, yang peruntukannya adalah untuk orang yang terkena dampak PHK, warga mudik tidak berpenghasilan, tidak bekerja, calon pencari kerja, pekerja informal atau pedagang kecil, asongan, kaki lima, pelaku pariwisata, pelaku jasa transportasi, dan barangkali di sini bisa ditambahkan oleh pihak desa nantinya adalah untuk difabel. Karena saya yakin teman-teman difabel juga adalah bagian dari kita yang sangat membutuhkan bantuan. Setelah itu kami juga padat karya tunai. Padat karya tunai kami ambilkan dari penganggur dan setengah penganggur, karena di situ kami adakan penyemprotan massal di desinfektan selama sampai dengan tanggal 29 Maret. Jadi ketika penyemprotan dan bersih lingkungan kami jadikan sebagai padat karya tunai desa. Barangkali seperti itu Bapak Ibu sekalian yang di sesi pertama saya sampaikan. Untuk saya waktu berikan kembali kepada moderator. Matur. Oke, terima kasih Pak Kades, penjelasannya luar biasa, sangat menarik. Gambaran Kades-Kades yang cerdas ini. Untuk waktu selanjutnya, saya ingin mendengar paparan dari Saudara Ketua Relawan dan Ketua Satgas Pencegahan COVID-19, Saudara Bapak Dimas Sarjana Ekonomi. Dan Pak, kami persilakan. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Dimas Dian Pradikta, selaku Satgas dan Relawan Desa Pagak terkait pencegahan COVID-19 di Desa Pagak. Merujuk Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020
terkait adanya pembentukan Satgas atau relawan pencegahan COVID di desa. Kebetulan untuk desa kami, Desa Pagak, pada tanggal 26 terbentuk Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan COVID-19 di Desa Pagak. Tugas daripada Satgas tersebut yang pertama adalah mengedukasi masyarakat terkait COVID-19, kemudian ada pendataan dan pengawasan terhadap para pemudik dan pendatang. Kami informasikan untuk Satgas yang ada di Desa Pagak, itu dari perwakilan RT, ada 5 orang. Ditambah dengan pengelola desa wisata kami yang terdampak dari adanya COVID, itu berjumlah total 127 orang. Setelah adanya pembentukan Satgas, kita melakukan koordinasi dengan Puskesmas atau tenaga kesehatan. Dalam hal ini Puskesmas 2 Purworejo Klampok untuk memberikan pembekalan terkait SOP dan penggunaan alat pelindung diri dalam penanganan COVID-19. Dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut, kami komunikasikan dengan pemerintah desa terkait kebutuhan dan anggaran Satgas, dan alhamdulillah pada 2 April telah ditetapkan anggaran perubahan APBDes Desa Pagak yang di dalamnya ada perubahan untuk APBDes penanganan COVID-19 yang di dalamnya dengan rincian untuk pembelian mesin semprot sebagai aset desa, kemudian ada pembelian alat cuci tangan dan sabun yang berjumlah 900, kita bagikan kepada semua rumah di Desa Pagak, ditambah fasilitas umum. Jadi bersifat hibah dan stimulan. Apabila nanti sabun habis, nanti masyarakat bisa mengganti atau menambah sabun tersebut. Kemudian ada vitamin untuk relawan. Jadi kami mengusulkan karena relawan ini bertugas di 5 pos jaga perbatasan desa. Jadi ada 4 shift, pagi, siang, sore, dan malam. Kami mengusulkan kepada pemerintah dan alhamdulillah sudah di ACC terkait pemberian vitamin kepada Satgas. Dari penetapan APBDes terkait desa tanggap COVID, Desa Pagak menetapkan anggaran sebesar Rp160.800.000 untuk penanganan COVID. Dan alhamdulillah dengan adanya kegiatan tersebut pada 11 April kemarin, desa kami dikunjungi oleh Dispermades Provinsi dalam kaitan monitoring terkait kegiatan yang kita lakukan dan peninjauan di pos jaga yang ada di perbatasan desa. Kemudian tugas Satgas selanjutnya terkait menjelang Idul Fitri atau puasa Ramadan, kami juga melakukan koordinasi dengan takmir masjid, merujuk kepada maklumat Kapolri terkait perkumpulan masyarakat dalam beribadah. Kami kemarin sudah melakukan koordinasi dengan takmir masjid untuk meminimalisir adanya perkumpulan terkait ibadah sholat Jumat, tarawih, sementara bukan di rumah masing-masing. Kemudian yang menarik,
selain menggunakan dana desa, masyarakat juga terketuk hatinya untuk melakukan swadaya. Swadaya dalam bentuk pembelian semprot, alat semprot yang dibagikan ke rumah warga untuk melakukan penyemprotan secara mandiri untuk pagi dan sore. Kemudian ada juga masyarakat yang membuat jus. Jus dibagikan kepada masyarakat guna menjaga stamina dan penambahan vitamin. Kemudian kemarin pada tanggal 13 April, alhamdulillah desa kami diberi support dari Polres Banjarnegara dan dicanangkan sebagai kampung COVID-19 Banjarnegara. Jadi salah satu desa di Banjarnegara itu dicanangkan oleh Kapolres Banjarnegara. Terakhir, terkait adanya pada hari ini terhitung sejumlah 141 orang. Itu terbagi dari 3 orang berasal dari luar negeri dan yang lainnya dari kota-kota besar di Indonesia. Untuk ruang isolasi dengan keterbatasan lokasi, jadi kami berinisiasi memberikan surat pernyataan kepada para pemudik untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi isolasi mandiri secara pribadi selama 14 hari. Jadi nanti para pemudik menandatangani surat tersebut dan diawasi oleh para relawan dan masyarakat. Dan alhamdulillah selama berjalan, selama hampir 2 bulan ini, para pemudik begitu bandel, jadi masih bisa untuk mengisolasi mandiri. Mungkin itu kegiatan yang telah kami lakukan. Kami kembalikan waktu kepada moderator. Mati ya? Mati? Enggak mati, enggak. Iya, terima kasih paparannya Bapak Dimas Sarjana Ekonomi. Dari pihak desa, ada yang mau memaparkan lagi atau dari pihak BPLN, dari kepala dinas atau siapapun yang bisa menjadi narasumber dalam acara pagi siang hari ini. Mohon izin Pak Ratno dan Ibu Bapak Ibu sekalian, ini dari Dispermades Kabupaten Banjarnegara mau bergabung Bapak Sehatno dari Kabid TTG. Mana? Pak Sehatnonya mana? Ya, Pak Sehatno. Oh, sudah di sini ya? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mewakili Kepala Disumades BPKP Kabupaten Banjarnegara, ucapan terima kasih untuk BPLN Sumber Jakarta yang saat ini kita bisa mengadakan konferensi secara langsung. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa Disumades BPKP Kabupaten Banjarnegara tentunya sama dengan dinas-dinas lain, baik dengan berbagai kesibukan untuk menangani penanganan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kami yang bertugas di bidang pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan, alhamdulillah sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah bahwa Kabupaten Banjarnegara menerima alokasi bantuan provinsi 140 desa. Dari 266 desa, sementara baru 140 yang nantinya akan dialokasikan untuk penyertaan modal BUMDes. Dana itu dipergunakan untuk belanja sembako dan dijual pada
saudara-saudara kita warga miskin yang terkena dampak corona dan tidak terdaftar dalam PDT. Namun demikian, di antara 140 desa itu, ya, masih ada 46 desa yang saat ini belum membentuk BUMDes. Sehingga kita bersama tim relawan, rekan-rekan tenaga ahli, pendamping desa, pendamping lokal desa, kerja keras untuk memfasilitasi 46 desa itu agar bisa terbentuk BUMDes yang baru sehingga dana-dana yang dikucurkan dari provinsi segera bisa dikucurkan lewat penyertaan modal BUMDes. Alhamdulillah untuk Polkes saat ini dari 46 desa penerima bantuan yang belum mendirikan BUMDes sudah terbentuk 12 desa. Jadi sisanya kemungkinan minggu depan sudah selesai. Mohon doa restu untuk semuanya, terutama kepada support dari BPN Jakarta, dan kegiatan ini bisa menopang pemberdayaan ekonomi desa yang saat ini semuanya kita merasakan keadaan terpuruk. Demikian kurang lebihnya apa yang dapat saya sampaikan dari perwakilan Dispermas PPKP Kabupaten Banjarnegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. sehat luar biasa paparannya. Insya Allah bisa kami. Mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur dan pembimbing bagi kami warga Desa Bagak. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan dari tim PPLM Jogja untuk membantu memberikan pandangan, arahan buat kami semua yang ada di Kecamatan Puraja Kelapa. Waktu dan tempat kami persilakan. Siapa dulu? Izin, tolong ditayangin dulu semua bantuan yang sudah diberikan oleh masyarakat, apa saja dan kegiatan yang dilakukan di sana, Pak. Terima kasih. Ini siap Bu, ini di HP muncul semua slide tayangan, kami tayangkan semua. Mau Pak Kades, monggo dipaparkan per masing-masing slide, tapi mohon maaf waktu Zoom 40 menit, kalau mau dilanjut berarti kita ulang sama seperti itu karena yang bukan reguler waktunya hanya 45 menit. Terima kasih. Ya, monggo tayangkan dulu, nanti tak jelaskan Pak Ratno. Oh sudah tayang Pak, monggo. Ini adalah salah satu swadaya masyarakat ini dana juga dari desa untuk pembagian desinfektan atau hand sanitizer ke tempat-tempat ibadah. Ini ke masjid dan musola. Ya, monggo Pak Ratno diganti lagi. Ya, Pak Ratno. Di monitor sudah ganti, Pak. Ya, di monitor sudah ganti ya, di HP saya ini masih ini. Ini masih yang ini, jadi apa namanya? Nah, ini penyemprotan. Ya, ini yang penyemprotan. Ini pos kita. jaga desa. Ini pos jaga desa kami. Berikutnya, ini lagi penyemprotan orang yang masuk ke desa kami. Terus mohon maaf Ibu, ini ada mungkin apa namanya sinyal. Iya. Ya. Nah ini pembagian vitamin. Ini setelah mengadakan penyemprotan. Itu vitamin yang kita bagi kepada Satgas setelah penyemprotan. Monggo, berikutnya Pak Rano. Sudah, kita next terus Pak, cuman lambat kelihatannya. Oh ya. Dari tenaga kesehatan terkait pendampingan penyemprotan dan edukasi kepada masyarakat. Jadi kami didampingi dari tenaga kesehatan di Puskesmas Purworejo Kelampok dan bidan desa. Ini pembagian galon kepada masyarakat
yang berjumlah 900. Semua rumah dapat dan ditambah fasilitas umum. Kita mencoba untuk keterbukaan terkait penggunaan anggaran dana desa untuk pembagian galon. Kebetulan diliput juga oleh media online, ada liputan6.com, ada Tribun Jateng, dan merdeka.com. Jadi kita mencoba untuk keterbukaan dan transparansi anggaran. Ini ada kunjungan dari Dispermades Provinsi Jawa Tengah dan Satker Prof Jateng terkait monitoring kegiatan yang dilakukan di Desa Pagak dan pengecekan posko perbatasan desa berjumlah 5 posko. Ini pemberitaan tentang Pagak kaitannya dengan pencegahan COVID-19 dari Tribun News, Liputan 6, Tribun Jateng, dan merdeka.com. Ini foto-foto kami, satgas kami ketika membagikan alat cuci tangan dan sabun. Alhamdulillah bisa dimanfaatkan pembagian galon tersebut di setiap rumah penduduk dan tempat umum. Ini kan lagi bukan di balai. Nah, ini evaluasi per minggunya. Sekaligus sambang ke takmir masjid. Ini adalah swadaya masyarakat kami, pembagian jus buah kepada warga. Ini warga mengadakan kegiatan mengumpulkan buah lalu jusnya dibagi ke masyarakat kembali. Ya, Pak Ratno. Barangkali itu, Bu Indri, gambar-gambar yang dokumentasikan. Pak Ratno selaku moderator, mohon izin saya sapa dulu Pak Kabak TU Pak Heri Seminggu yang sudah hadir, kemudian Ibu ya sebelumnya saat ini juga sudah bergabung sebagai pendamping struktural kami, saya dengan Mas Anwar. Kemudian ada alumni dari Madiun, alumni dari pelatihan Mas Anwar. Selamat bergabung teman-teman dan selamat bergabung untuk teman-teman tenaga pelatih di lingkungan Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta. Terima kasih. Jadi, terima kasih Ibu atas sapaannya. Monggo dari tim BBLM, siapa tahu mohon berkenan untuk memberikan pandangan, masukan buat kami yang ada di sini. Jelas Bapak Ibu semua yang dari BBLM lebih mumpuni, lebih mahir. Mohon kami diberi pandangan, masukan yang luar biasa biar kami bisa lebih semangat, lebih kreatif, dan artinya bisa hadir di masyarakat benar-benar jadi pelayan masyarakat yang baik. Monggo Bapak Ibu semua yang dari BBLM. Monggo mungkin Ibu Mia atau Pak Heri sedikit sebelum teman-teman yang lain untuk memberikan sharing atau tanya jawab pada Perintah Desa Pagak. Oh, Ibu Mia. Bu, apa langsung dibikin tanya jawab saja? Assalamualaikum Pak Dades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Silatno dan semua di Desa Pagak, Banjarnegara, kemudian Pak Heri, teman-teman PSN
yang kami banggakan. Terima kasih atas semuanya sharing apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kadis dan timnya. Motivasi support dari Jarno selaku dari PMD Banjarnegara, kemudian juga support dari BPLM kita ini Pakak yang belum lama ada pelatihan dan pas berakhirnya pelatihan terus ada wabah COVID ini, langsung action yang dilakukan oleh Pak Kadis dan jajarannya sungguh luar biasa dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID ini, COVID-19. Semuanya adalah untuk saling menjaga, dan ini reaksi cepat. Tadi maaf saya tidak mengikuti dari awal. Makan sana. Dari Pak Kadis untuk merespon SE nomor 8 2020, apakah sebelumnya sudah merancang atau setelah ada SE terus melakukan revisi APBDes, mungkin bisa di ini, monggo, terutama ini lebih banyak ke ini respon teman-teman PSM, kemudian alumni untuk sama-sama saling sharing di kesempatan sini. Izin suara agak naik turun ya. Mungkin izin Pak Kadis, Mas Dimas, Pak Indri, Pak Moderator, yang berdekatan handphonenya, terutama di, sepertinya saya lihat di balai desa ya, berdekatan handphone atau laptopnya, jadi berdengung, membuat suara kadang jelas, kadang tidak. Mohon izin untuk agak menjauh, saling ambil jarak. 2 meter. Nah, sudah lebih jelas. Mbak Indri, Pak Moderator, matur nuwun, kami support untuk hal ini, kemudian juga sharing, monggo teman-teman PSM yang lain, Pak Dedi, Pak Eri. Iya, terima kasih ibunya, pandangan ibu dan lain. Monggo Pak Kadis kalau mau ditanggapi atau langsung ada tanya jawab dari yang lain, monggo kami persilakan waktunya untuk semuanya. Oke. Mohon izin Ibu, Bapak sekalian, kami mensikapi tentang seperti ini adalah satu keterpanggilan dan kepedulian kami tentang adanya wabah ini atau pandemi ini. Untuk ini kami langsung bereaksi. Satu kalimat kami tadi adalah kita bismillah bareng-bareng karena ini adalah masalah kita bersama, bukan 1-2 orang tapi masalah nasional bahkan internasional. Minimal apa yang kita bisa untuk di wilayah kita harus segera kita lakukan. Kita ambil tindakan yang cepat, tepat, dan insya Allah tetap terukur sesuai dengan koridor aturan yang ada. Kami langsung bermusyawarah dengan masyarakat, langsung gendho-gendho bareng-bareng langkah apa yang kira-kira planning ABC yang suatu saat harus kita lakukan. Nah, alhamdulillah ketika kami sedang memplanning, tiba-tiba ada surat edaran dari Kementerian Desa. Terus kami langsung action seperti itu, jadi langkah awal ABC itu harus langsung kita implementasikan di masyarakat. Nah, alhamdulillah gayung bersambut, masyarakat juga sudah sangat merindukan kehadiran kita semuanya selaku yang dituakan di desa, langsung turun mengidentifikasi kira-kira apa yang untuk saat ini yang paling perlu.
kita langsung mengeluarkan dana untuk APD lewat anggaran perubahan, terus alat cuci tangan, dan seterusnya, mengedukasi, membuat surat pernyataan, karena memang untuk isolasi mandiri sangat minim, makanya satu tempat itu agak minim di tempat kami, makanya isolasi mandiri yang diberikan materai, kita bareng dengan petugas juga dari Babinsa maupun Babin Kamtib Kecamatan Purjak Lampok, terus action ke tengah lapangan. Dan ini kebiasaan kami alhamdulillah sudah mulai membaik. Dan sampai hari ini mohon doanya Bapak sekalian, mudah-mudahan Desa Pakak tidak ada yang tertular Bapak itu. Alhamdulillah kami masih clean atau masih bersih tentang COVID. Matur nuwun, Ibu. Iya, terima kasih Bapak Kades Sundarwo menjelaskannya. Untuk dari yang lain, kalau ada pertanyaan buat kami semua, kami persilakan dari tim BPLN Jogja atau dari yang dari desa untuk menanyakan beberapa petunjuk langkah ke depannya. Terima kasih. Untuk dibagi itu di jadwal. Oke, terima kasih Pak Ratno. Ji, siap Bapak. Monggo. Ji, saya Bambang dari BPLM Jakarta. Siap. Kepada untuk terhormat Bapak Lurah Desa atau Pak Kades, Pak Sudarwo, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Apa yang diceritakan tadi sangat-sangat bagus, runtut, kemudian semuanya berjalan di atas rel. Dalam arti begini, regulasi tidak ditabrak, kemudian peraturan bupati juga dipakai dasar-dasar untuk melaksanakan perubahan ataupun kegiatan. Yang paling mendasar ini tadi bicara soal pencegahan. Nah, kemudian dari sisi pencegahan kemudian bicara soal penanganan. Kalau bicara penanganan berarti kan bicara paskanya, setelah kita bicara mencegah, kita bicara untuk penanganan. Penanganan jangan lupa bahwa di Desa Pakak itu kan kalau nggak salah ada BUMDes. Nah, mestinya BUMDes itu juga melalui BUMDes yang hadir menyelamatkan perekonomian desa dengan mengelola aset tadi dan sebagainya untuk mengurangi dan mengatasi dampak ekonomi wabah COVID. Itu yang paling utama itu tadi yang sudah saya lihat kan ada sektor pengolahan pangan. Itu sudah, kemudian sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Ini perlu dijaga. Kemudian tenaga kerja ini kan sempat kemarin saya juga mendengar ceritanya Pak Desa sendiri bahwa tenaga kerja dari yang mudik itu bisa dipekerjakan di lahan untuk panen. Itu sangat baik. Tetapi apakah mereka juga hanya cukup dengan panen? Karena panen itu kalau tidak salah ya cuma 2-3 hari saja. Tapi kalau bisa itu diberikan satu semacam pekerjaan yang di bidang tadi Pak. Selain pertanian ada perikanan, ada peternakan di desa untuk bisa digabung di situ. Tetapi itu harus dibicarakan dengan kelompok gapotannya sama kelompok ternak. Yang paling utama untuk langkah-langkah itu. Apakah sudah sampai di sini juga sudah berjalan menurut ancang-ancang atau rencana Pak Kades dalam penanganan COVID ini, jadi langkah-langkah setelah pencegahan. Terima kasih Pak Kades. Iya, terima kasih Bapak. Monggo Pak Kades dijawab. Ya. Untuk langkah-langkah selanjutnya adalah kebetulan di desa kami juga ada pengrajin anyaman Pak. Jadi sepanjang kita mau untuk bergabung dengan anyaman, insya Allah juga kita bisa mengkaryakan mereka di bidang itu. Alhamdulillah juga kami juga sudah merambah ekspor. Memang jujur Bapak, ini ada kendala katanya dengan ini. Makanya pasar lokal yang kami untuk saat ini. Terus yang kedua tentang peternakan, kebetulan kami dekat dengan PT Siomas Adis di sebelah desa, tapi himpitan langsung dengan Desa Pakak. Kami kemarin memasukkan beberapa
katakanlah tenaga kerja muda kami untuk di PT tersebut. Dan alhamdulillah juga ada kemandirian dari sektor peternakan, itu dengan ayam petelur dan ayam daging atau ayam sayur istilah kami. Terus berikutnya kaitannya dengan ada juga yang ke pot dari cor, itu yang sekarang malah ramai Pak, karena butuh tataan untuk galon dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah itu juga sudah banyak pemuda kami yang siap. Jadi ketika ada ini kita tangkap untuk menjadi peluang dalam tanda petik seperti itu. Kaitannya dengan kondisi di lapangan yang memang sangat dinamis, dilematis, namun harus tetap hidup. Jangan kita mati bukan karena corona, tapi karena tidak punya penghasilan maupun pendapatan. Barangkali seperti itu, Bapak Bambang. Mohon izin. Ya, terima kasih Pak Kades. Ya, monggo Pak Bambang. Mas Ratno izin saya bisa menyapa dulu yang sudah bergabung lagi. Selamat bergabung Pak Mardi dari Pelataran Makassar. Terima kasih Bapak. Kemudian dari PSM Banjarmasin, kemudian dari utusan perwakilan dari Balai Besar Pengembangan Jakarta. Terima kasih sudah bergabung. Monggo Pak Ratno dilanjutkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk version yang kedua, karena dari slide kamera kami sebelahnya Pak Bambang ada Pak Anwar, mau menyampaikan pandangannya atau mau berbagi ilmu buat kami-kami yang di Bagak. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Anwar. Halo Pak Anwar, monitor atau saya? Monggo. Halo Pak Anwar, monitor atau saya geser dulu ke Bapak Heri Salugu. Monggo, ada pertanyaan atau pandangan-pandangan biar bisa berbagi ilmu dengan kami. Dedi Salugu. Apunten Mbok, salah sebut. Maaf. Apunten, salah sebut. Pak Dedi itu. Ya, mohon maaf karena tertulisnya di sini Heri. Mohon maaf. Pak Dedi itu ada. Mungkin agak berjauhan. Pak Eri. Mic-nya Pak Eri. Nek ya. Mbak Amel. Mic-nya Pak Eri. Pak Dedi, silakan Pak Dedi itu loh. Pak Dedi monggo. Mic-nya Pak Eri dipencet. Oke, baik Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, di sini ada Bapak Suhatno dari Dispermades Banjarnegara ya. Kemudian Bapak Kepala Desa Pak Sudarwo, Desa Pagak ya. Ini juga ada dari perwakilan dari dari mana? Banjarmasin ya, PSM Banjarmasin. Halo PSM Banjarmasin. Kan baru ada Pak. Kan baru ada juga. Ya, selamat bergabung. Makassar. Ada juga, siapa Makassar? Pak Mardi. Sama. Yang lain-lain gitu ya. Ya, karena saking banyaknya jadi saya sapa dan lain-lain gitu ya. Dari penjelasan, halo? Jelas ya suaranya ya? Ya, jelas. Ya, setelah kami simak dari penjelasan Bapak Kepala Desa, Pak Sudarwo, dan juga tadi dilanjutkan oleh Ketua Relawan Satgas COVID-19, Mas Dimas nih, si pemuda perkasa ini, yang luar biasa. Jadi kalau kami simak tadi ya, untuk implementasi surat edaran Kemendes nomor 8 tahun 2020 nampaknya sebelum terbit itu di Desa Pagak sudah melakukan. Jadi begitu muncul SL 8 2020 itu sebagai pelengkap. Jadi hal-hal mana yang belum ada kemudian tinggal melengkapi. Karena saya simak dari awal tadi apa yang tertera dalam maksudnya yang diamatkan dalam SE
2010 kok rasanya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang belum dilaksanakan gitu ya. Kemudian dari ketua relawan COVID-19 atau Satgas itu juga tadi sudah cukup jelas Mas Dimas menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan wabah COVID-19 itu lebih mengarah pada tindakan preventif gitu ya. Karena dari data ini saya kalau nggak salah tadi di sini tidak ada kasus ODP, PDP, nggak ada Pak ya? Tidak ada Pak. Tip, nggak ada ya? Halo. Tidak ada. Tidak ada. Datanya ya? Tidak ada. Nggak ada. Ini artinya apa? Jadi dari tindakan preventif sudah, menurut saya sudah sungguh luar biasa karena tidak menunggu sampai terjadi ODP, kemudian PDP atau bahkan ada yang positif. Ya. Nah, ini suatu langkah kerja yang luar biasa. Saya anggap Pak Kades, Pak Sudarwo dan tentunya dengan rekan-rekan di sana ya. Jadi untuk implementasi implementasi SE 8 2020 ini saya rasa sosialisasinya sudah sampai ke tingkat bawah Pak ya, karena sudah terlaksana dengan baik. Kemudian ini tadi saya juga dapat pesanan dari Mbak Indri tadi nanyakan proses BLT bagaimana. Tapi tadi sudah dijelaskan ya, 30% ya, kenapa ya untuk BLT-nya ya? Iya betul Pak. Iya Pak. Betul 30% ya. Hanya mungkin proses pelaksanaan bagaimana itu mungkin nanti bisa disampaikan. Apakah sudah mulai ngambil langkah atau bagaimana? Dari tampilan-tampilan bantuan-bantuan yang ditayangkan tadi nampaknya sudah cukup jelas dan mungkin desa-desa lain kalau yang belum bisa melakukan hal seperti ini ya bisa dicontoh, mungkin ini bisa disebarkan ke desa-desa lain barangkali ada yang memerlukan gitu kira-kira ya. Kemudian ini sampai mengarah ke difabel segala, samping melakukan padat karya terhadap mereka yang terutama yang khusus yang mudik Pak ya, karena dianggap mudik kan terpaksa mereka mudik di sana sudah tidak ada lagi akses yang bisa menghasilkan sesuatu, kemudian kembali ke desa diberikan pekerjaan padat karya itu antara lain seperti penyemprotan insek. Halo? Masih bisa didengar. Oke. Sekali Pak. Mereka perlu mendapat perhatian. Jadi saya sekali dapat kepala desa. Jadi tidak melihat sampai lapisan mana gitu. Jadi semuanya kena gitu ya. Mereka kena semuanya. Mungkin itu Bapak yang dapat kami sampaikan dan sekali lagi apa boleh disebut desa Pagak di dalamnya gitu ya. Dan juga kami mengajak kawan-kawan di BBLM juga kalau menyebut BBLM ya desa Pagak bisa disebut gitu ya. Jadi ada korelasi atau keterkaitan antara desa Pagak dengan BBLM. Jangan hanya sampai di sini saja, di waktu-waktu mendatang juga masih tetap eksis gitu Pak ya harapannya ya. Amin. Saya rasa begitu Pak. Terima kasih atas uraiannya tadi dan mohon maaf apabila hal-hal yang kami sampaikan kurang berkenan dan mungkin nanti kawan-kawan yang lain bisa melanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pandangannya luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa kami terima dan menjadi sumber pencerahan buat kami semua yang ada di desa, khususnya di Desa Pagak. Untuk waktu berikutnya kami berikan waktu kepada Bapak Asep. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo.
Oh, nggih. Sebentar sebelum Bapak Asep ada tambahan dari Pak Kades, ada yang tadi kelupaan. Monggo Pak Kades kalau mau menambahkan banyak hal yang perlu panjenengan Bapak. Di sini kami sampaikan juga kemarin pada tanggal 13 kami alhamdulillah diberi sebuah stimulan juga dari Bapak Kapolres Banjarnegara kaitannya dengan Kampung Siaga Pencegahan COVID-19. Kami di sini kemarin dapat disinfektan, terus masker, terusan hand wash, terusan sarung tangan dan 5 dus vitamin. Terima kasih dan sekaligus kami dicanangkan sebagai Desa Siaga Penanggulangan COVID-19. Terus yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, Sugeng bergabung, selamat bergabung dari Bapak Ibu dari Banjarmasin, Makassar, Jakarta, ataupun yang tidak bisa kami sebut namanya. Inilah potret desa kami, Bapak Ibu sekalian, yang masih sangat butuh bimbingan dari Kementerian Desa, dari BPLM, maupun dari instansi yang lain, karena memang ini adalah musuh kita bersama. Wabah ini tidak bisa kita anggap sepele, kita harus continue mengedukasi diri kita pribadi, lingkungan maupun kanan kiri kita. Barangkali seperti itu, Pak Ratno. Ya, terima kasih Pak Kades. Mohon izin Bu Indri dan teman-teman BPLM menambahkan bahwa gambaran bantuan BLT yang dari kementerian yang kemarin paparan itu, dari kementerian memang sudah ada suratnya, namun belum sampai ke desa, baru sampai ke bupati. Dan gambaran di situ nilai 800 sampai 1,2 miliar untuk kriteria desa Pagak menganggarkan maksimal 30%. Nah, prosesnya itu ditransfer dari rekening desa ke penerima ke rekening BRI atau BNI, kecuali desa-desa yang tertinggal yang jauh dari kota. Nah, itu pentransferannya melalui tahapan yaitu April, Mei, Juni selama 3 bulan. Terus ada surat edaran bupati yang memang judulnya beda, yang dari Kementerian BLT, yang dari bupati namanya CPS. Nah, desa memang masih menunggu regulasi dan penegasan dari stakeholder dari atas, dari kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, karena memang pelaku di desa selalu menunggu, namun untuk kegiatan sosialnya apapun itu tetap berjalan. Namun untuk pembagian BLT dan lain-lain tetap menunggu regulasi penegasan dari atas. Gitu. Monggo dari Pak Asep atau Bu Mia lagi mau menambahkan atau yang lain, monggo kami berikan waktu sebanyak-banyaknya. Monggo. Halo Bu Indri, mau Pak Asep dulu atau Mbak Mia? Atau yang lain, Mas Rizky atau Mas Dida atau Mas Anggit, monggo. Karena tidak terpantau videonya, tidak terlihat. Pak Heri, ada Pak Heri. Oh Pak Heri, oke, monggo Pak Heri. Halo, sedikit Pak. Oke Pak Asep, monggo. Waktu dan tempat kami persilahkan buat panjenengan. Menarik tadi apa yang telah disampaikan, memang secara umum yang baru tentang Flores Indonesia kan BLT rakyat miskin. Suaranya Akang Asep, suaranya kurang jelas. Mohon maaf. Yang sejauh mana ini? Nah, ini sudah mulai jelas. Sejauh mana? Kabur-kabur. Sejauh mana pelaksanaan untuk pendataan yang terdampak ini, Pak? Dalam arti, sebenarnya sudah pendataan itu sudah dilakukan belum? Kemudian hasilnya seperti apa? Apakah memang khawatirnya ketika itu dilakukan akan double yang terima PKH, terima SPT, terima yang atau setuju berapa? Uangnya didapatkan seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua kaitannya BUMDes ini kan kaitannya wisata kan otomatis dihentikan. Nah, kira-kira
usaha yang dilakukan atau yang diberikan oleh desa itu untuk menggiatkan kembali BUMDes dalam kondisi ini seperti apa? Sudah ada semacam bantuan dari desa untuk penyerahan modal, misalnya untuk pengelolaan sembako atau apa yang diakomodir oleh BUMDes, Pak, kaitannya nanti dengan BLT yang diberikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Monggo Pak Kades atau Saudara Dimas untuk menjelaskan tentang tahapan ini. Ya, saya akan menambahkan terkait pendataan. Untuk pendataan memang kami kerjasama dengan Kadus atau Koordinator Wilayah. Itu untuk pendataan kita data semua, baik pendatang yang baru lansia maupun orang yang terdampak melalui PHK. Untuk jumlah total itu ada 250 kakak. Itu yang sudah kami data melalui relawan dan kita kerjasama dengan Kadus. Mungkin itu untuk terkait BUMDes. BUMDes kita memang baru berjalan di unit usaha pariwisata. Ditambah ini ada penyertaan modal dari provinsi 20 juta untuk penopang ekonomi pada tahun ini. Kita akan melakukan perdagangan, unit usaha perdagangan, yaitu menopang dari ekonomi atau bahan baku kebutuhan pokok masyarakat. Gitu. Saya kembalikan ke moderator. Pak Asep, kami juga mendata untuk lansia, kami punya 239 lansia, balita 285, dan 24 ibu hamil. Terus masalah BUMDes, insya Allah kami akan mengupayakan sekuat kami karena masalah COVID ini belum tahu kapan akan berakhirnya. Untuk itu kami juga punya 4 resmil, punya warga yang bisa digerakkan untuk ketika memang di situ untuk cepat penanganan seperti ini. Karena kami juga menghimbau ke warga kami untuk menahan pangan selama mungkin agar ini tidak begitu, karena tadi saya sampaikan ada mudik pulang kampung tapi tidak punya pekerjaan, sementara di daerah asal mereka bekerja sudah tidak ada nafkah. Itu harus kita upayakan bagaimana caranya kami kalian adalah sekarang yang pada pulang ke kampung halaman adalah orang yang tidak punya rumah di daerah mereka merantau. Tapi biasanya itu malah beliau yang punya rumah di kota besar pun pulang ke kampung. Dan inilah mungkin penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin di kampung cuma 1 minggu atau 10 hari dan belum lepas dari masa pemantauan kami. Dan inilah yang menjadi PR kami, bagaimana caranya, ini suatu PR bersama yang harus ditangani, karena jumlah perantau kami itu masih 500 orang lagi yang belum pulang. Tapi kalau masalah insya Allah, masalah ketahanan pangan, terus sampai hari ini yang ada di sini, pagi hari ini sampai detik ini, 140 sekian orang warga kami alhamdulillah steril, termasuk yang pulang dari kemarin dari Hong Kong kalau tidak salah. Begitu Pak Asep. Iya, terima kasih Pak Kades. Kalau sudah dicairkan modular, ya sedikit Pak, BLT dicairkan modular apa, terus besaran per kakak itu berapa? Maaf. April. Ya. Iya Pak Asep. Halo, BLT Pak ini sudah Pak Asep, suaranya putus-putus. Tapi bisa halo, diterima.
Halo? Ya, Untuk bisa diterima. ya, iya Pak. Pak Asep, Oh, putus-putus suaranya Pak. ya sudah bisa diterima Pak Asep. Monggo Halo, Pak Ratno jelas? kalau bisa me-handle untuk dijelaskan. Ya. Jadi tadi Ya, Pak Asep silakan, menanyakan BLT dibagikan berapa untuk berapa orang dan datanya sudah ada apa belum. Ades, mungkin sedikit saya menambahkan bahwa BLT itu regulasinya belum sampai ke desa, jadi seluruh eksekusi yang tanpa regulasi yang mengeluarkan pembiayaan kan harus pakai dasar hukum lah, nunggu dasar hukum itu turun pendelegasian. Kalau di bidang 5 seluruh kegiatan yang di bidang 5 harus ada delegasi, di bidang 2 itu seluruh kegiatan sudah menjadi bagian dari prioritas dana desa jadi bisa desa. BLT kalau surat dari kementerian itu kan dan paparan kemarin memang diberikan selama 3 bulan nilainya 600. Namun kalau kita hitung dengan angka, realnya pasti harusnya lebih besar dari itu. Kalau bicara jumlah orang. Begitu Bapak. Monggo Pak Kades atau Mas Dimas yang menambahkan biar kondisinya real ada di lapangannya. Ya, mohon izin Pak Asep, kaitannya dengan BLT seperti tadi, mohon maaf tadi panjenengan waktu menyampaikan pertanyaan nggak begitu jelas tadi, tapi tadi dari Pak Ratno kami bisa mengambil kesimpulan bahwa masalah data kita persiapkan, termasuk tadi komponen mana saja yang bisa mendapatkan itu. Terus yang kedua kita nunggu regulasi dari Bapak Bupati kaitannya dengan ini kan ada 2 Pak, dari satu jaring pengaman sosial versi kabupaten yang 3.000 sampai 5.000 penduduk itu 100 juta dan satu lagi dari surat edaran Menteri Desa yang menganggarkan 30% dari dana desa. Itu 2 sumber nanti memang berbeda atau satu sumber juga nanti kami menunggu regulasi yang ada. Tapi intinya kami persiapkan dana itu untuk penanganan dana sosial BLT maupun jaring pengaman sosial. Begitu Pak Asep. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Oke, demikian Pak Asep penjelasan dari Bapak Kades, atau mau menambahkan lagi atau next ke Bapak yang lain, Pak Anggit atau Mbak siapa ini? Mbak Ida atau yang lain monggo. Atau Mbak Mia membagi waktunya untuk teman Mbak Idri untuk membagi waktunya buat teman-teman yang lain, yang mana yang mau dibagi dulu untuk menyampaikan paparannya atau pandangannya atau pertanyaannya. Monggo. Halo? Jadi ada Mbak Rida, Mbak Rida, Pak Eri, monggo. Teman-teman dari Pak moderator dari PLM nih, teman-teman PSM dan Pak Heri yang waktu itu membuka pelatihan di sana. Monggo. Bisa sedikit Ibu. Saya Rindang Pak. Pak moderator nggih. Nggih, siap. Halo. Monggo Mbak Rindang, waktu dan tempat kami persilahkan buat panjenengan. Monggo. Assalamualaikum, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih diberikan kesempatan untuk tidak bisa menyapa satu persatu, tapi insya Allah suaranya sudah sangat mewakili. Mungkin yang kami diskusi karena kami juga sudah mau teman-teman untuk mendampingi para alumni dari desa yang lain juga. Ini nanti bisa dijadikan sebuah kami di desa Pang ini bisa menjadi daerah yang dan kalau kan cukup menjalankan apa yang sudah menjadi himbauan pemerintah dan sudah cukup cepat dalam menanggapi surat edaran yang sudah terbit ini. Nah, yang ingin kami tanyakan
mungkin saya tadi salah dengar atau memang benar yang saya dengar tadi mengenai perubahan APBDes ya Pak? Pak Ya, Kepala Desa Nyun Sewu. Nah, ya. di Desa Pangga sudah melakukan ini ya Pak? Sudah. Nah, justru yang ingin kami ketahui adalah mekanisme yang dijalankan untuk perubahan APBDes ini salah satunya kan akan melakukan perubahan APBDes daerah atau wilayah ini mengalami KL luar biasa itu aturan bupati dan wali kota. Nah, mungkin di tempat lain ataupun mungkin yang kemarin kami dampingi belum melakukan hal semacam ini tentang perubahan APBDes ini. Nah, karena di Desa Pangga ini sudah cukup sudah mengambil langkah inilah yang ingin kami ketahui, langkah-langkah apa saja yang sudah ditempuh untuk melakukan perubahan APBDes ini. Mungkin itu, Bapak, mohon masukannya untuk kami. Oke, terima kasih Mbak Rindang. Pak Kades mau menjelaskan panjang lebarnya atau Bu Sekdes langsung yang mengcover, yang menjelaskan? Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, mohon maaf. Kaitannya dengan perubahan APBDes. Untuk anggaran, karena kami memang di awal anggaran murni, kami khususnya Desa Pagak belum terdampak seperti itu. Namun jalan ada ini kami konsultasi sunggap dari Bupati tanggap bencana kaitannya yang non alam. Ada suratnya, mohon maaf nanti tak tarik dulu itu. Ada surat edaran itu yang harus segera dengan cepat untuk penanganan seperti itu. Jadi sebelum ada penetapan APBDes, kami sebetulnya sudah melakukan lewat swadaya dan lain sebagainya. Step-step yang seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kemampuan masyarakat juga mereka titik yang katakanlah sudah maksimalnya, desa harus hadir. Negara itulah bermusyawarah dengan lembaga desa, BPD dan lain sebagainya, termasuk dengan pendamping desa maupun dari KPMD kecamatan. Dan alhamdulillah yang kami lakukan insya Allah tidak melanggar itu karena memang ini sangat darurat. Seperti itu Ibu. Oke, nggih. Berarti mekanismenya memang sudah dijalankan, ya Pak? Sudah dijalankan. Ya, terima kasih Pak Lurah atas jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Ridang penjelasannya panjang lebarnya. Mudah-mudahan bisa menambahkan hasanah buat kami. Monggo yang lain, Mas Anggit atau Mas Dida atau siapa yang mau memberikan pandangannya, masukannya buat kami biar kami-kami yang di desa bisa tambah ilmunya. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, yang lain, monggo. Atau Mbak Indri, gimana? Atau saya berikan pandangan sederhana tentang perubahan APBDes, bahwa perubahan APBDes ada tahapan tentang perubahan RKAP dan lain-lain. Cuma kebetulan di Pagak itu sudah ada kolom kode rekening desa siaga kesehatan, jadi ruang itu bukan di ruang bencananya, malah menganggarkan di ruang desa siaganya. Jadi bencana harus ada SK Bupati, di Pagak itu sudah itu terkait kebutuhan dasar kan bagian dari prioritas dana desa. Di ruang 2 itu sudah ada desa siaga, jadi di situ tinggal memasukkan perubahan-perubahan angkanya dan sudah ditetapkan. Terus khusus yang DPS yang bupati lah masuk di bidang tanggap bencana karena memang kondisinya memang bencana di luar bencana fisik, bencana sosial, dan sudah dianggarkan, ditetapkan, namun uangnya belum bisa dieksekusi karena belum ada surat atau panduan untuk prosesnya seperti apa. Ini baru muncul wacananya seperti ini, dan desa yang penting rekening sudah ada, sudah isi, tinggal eksekusi. Begitu sekedar untuk tambahan. Monggo Mas Anggit kalau mau menambahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada jajaran dan pihak-pihak baik struktural maupun fungsional
dari Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta. Ini kami perwakilan saya sendiri dari Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin. Kemarin mendapatkan informasi mengenai sharing hal seperti ini sangatlah baik sekali. Saya sangat terima kasih atas penyelenggaraan meeting ini karena sedikit banyak jadi tahu mengenai tadi sudah dijelaskan juga mengenai APBDes dan juga RKPDes, mekanismenya seperti apa. Kalau kami di sini dulu sebagai pelatih ya hanya tahu sedikit-sedikit mengenai teorinya, sekarang kami tidak bisa diberikan pengetahuan langsung dari Bapak sekalian mengenai mekanisme langsung. Nah, karena memang terjadinya hal darurat seperti ini. Sudah baik tadi disampaikan oleh semuanya, tentunya nanti bisa jadi sharing yang berguna untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya. Mungkin yang tadi saya mau tanyakan sudah dijawab mengenai APBDes dan RKPDes dan juga tentang kader kesehatan. Mungkin yang saya ingin ketahui selanjutnya adalah mungkin mengenai apalagi yang dari desa yang akan dilakukan setelahnya ini, baik itu inovasi maupun kegiatan-kegiatan lain yang juga bisa jadi bahan rujukan bagi kami seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Agit dari Banjarmasin. Monggo Pak Kades, rencana kerja panjenengan dipaparkan dari rencana kerja desa sampai dengan rencana kerja Satgas sampai dengan pasca bencananya untuk digambarkan biar minimal teman-teman tahu bahwa Desa Pakak itu sudah siap sampai dengan proses pasca bencananya seperti apa dan analisa sampai dengan resiko sampai dengan akhir tahun ini bencananya berakhir seperti apa. Monggo Pak Kades atau Mas Dimas untuk memaparkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam dari Pakak untuk Banjarmasin, Makassar, Jakarta dan teman-teman yang di desa lain. Kami alhamdulillah kemarin dari Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta sudah diberi alat seperti itu pemakingan beras. Upayakan untuk packing beras seperti ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat lain daerah. Terus itu salah satunya adalah bisa menyerap tenaga kerja, ini kerajinan, terus untuk peternak ayam kampung, ayam apa namanya, halo? Ya, monggo Pak Kades. Lanjut. Ya, itu untuk berasnya seperti itu. Terus juga alhamdulillah sering mengadakan pelatihan dengan Balai Latihan Kerja di PLK. Jadi warga kami ada yang pengrajin jamur merang atau jamur yang untuk konsumsi, terus processing dari sekarang kan empon-empon juga sudah termasuk apa namanya barang yang cukup diminati di masyarakat. Terus processing itu sering kami lakukan pelatihan warga kami karena kebetulan kami juga sangat dekat dengan Balai Latihan Kerja Pertanian di Purworejo. Terus yang selanjutnya adalah penyerapan di sektor yang lain, kaitannya yang tadi sampaikan adalah sektor pertanian. Sekarang petani kami untuk menuju sampai dengan tahap panen, tanam yang kedua, masih ada jeda 1 bulan menjelang bulan Ramadan. Biasanya petani kami juga ada yang lari ke sektor pertanian lewat sayur. Biasanya adalah untuk sawi atau timun yang cukup 1 bulan menghadapi Lebaran dan hari besar Islam lainnya yang di sini kebetulan mayoritas Islam. Jadi untuk bekal menghadapi masa-masa sulit seperti itu. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan seandainya pandemi ini tidak bisa terkendali, kami jujur Bapak Ibu sekalian belum berani mengambil tindakan untuk membangun fisik sampai dengan regulasi berikutnya. Karena ini sebuah keputusan yang sangat berat dan sulit bagi kami, tapi kami tidak akan satu rasa ketuhanan kami, yang kedua adalah kemanusiaan kami, karena pada hakikatnya adalah
yang kita pikul adalah manusia. Terus berikutnya, kita selalu tiap saat berkomunikasi dengan desa, dengan KPMD, PMD ini maupun dari kami sangat akrab dengan beliau Pak Suharno dari Dispermandes Kabupaten Banjarnegara tentang regulasi maupun dengan siapapun lah yang kira-kira bisa mengangkat harkat kita menjadi benar sekaligus menjadi di tengah masyarakat. Tanya dengan kita memang sangat rentan ketika kaitannya dengan APD karena sekarang pemberlakuan untuk dengan APD yang standar itu memang yang kadang-kadang sulit untuk kita pencerahan ke masyarakat dan sebagainya, tapi kita harus lakukan. Siang malam jujur Bapak, kami keliling kampung. Kebetulan sekali lagi alat yang dari BPLM sangat membantu dengan megafon, dengan HT yang seperti ini kami gunakan untuk komunikasi di tiap kadus-kadus kami tentang pendataan maupun hal-hal lain. Terus kaitannya dengan pemuda khususnya yang pelajar ini malah yang jujur Bapak Ibu sekalian tidak bekerja tapi konsumsinya tinggi. Nah makanya orang tuanya harus pekerjakan seperti itu. Mungkin nanti ada regulasi berikutnya yaitu padat karya tunai desa yang kita nanti nunggu regulasi atau kita sharing-sharing. Tapi intinya kami sedang hari ini memfokuskan diri pencegahan dan edukasi ke masyarakat sambil mempertahankan ketahanan pangan. Seperti itu Bapak. Oke, baik Pak. Mohon izin sekali. Mungkin waktunya kita cukupkan sampai di sini dulu. Karena kami akan bergabung dengan Pak Kabadan. Ini bentar lagi akan berlangsung. Sebelumnya terima kasih banyak atas apresiasi daripada Desa Pagar, kemudian mengundang tenaga pelatih, kemudian para teman-teman yang dari Jakarta, Banjarmasin, kemudian Makassar, terima kasih, dan beberapa teman-teman yang sudah bergabung, tenaga pendamping, tenaga ahli di desa, tenaga khususnya di sini ada kawan dan semua kru yang sudah mensupport kegiatan kami di pagi sampai siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga. Ya, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini merupakan perkiraan buat kami dan kita melakukan koordinasi di beberapa kegiatan kami kita, dan ini merupakan program punya format tersendiri. Mungkin kalau misalkan lain ada diskusi, mungkin ada sambil dijawab Pak Kades ataupun relawan, mohon kiranya karena setiap desa tentunya mempunyai kasus yang sangat berbeda. Terima kasih Pak Pemerintah Desa dalam hal ini Pak Sudarwo. Mungkin beliau menyampaikan sesuatu untuk terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat, jaga kesehatan. Upayanya Pak Kades didukung oleh semuanya untuk menjaga masyarakat Paga. Terima kasih atas sharingnya, luar biasa. Pak Kades dengan seluruhnya, alumni, teman-teman PSM. Semoga ini menjadi ilmu dan inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Amin, terima kasih. Berarti ini kan tutup ya Bu. Bapak Ibu semuanya, saya moderator mohon maaf bila mana dalam memandu jalannya acara ini kurang berkenan, apalagi sampai menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Acara kita tutup, kita close. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu, baik secara langsung maupun lewat meeting online seperti ini. Kita tutup bareng-bareng dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
Terima kasih. Tetap menjaga mulut dengan masker, menjaga tangan dengan cuci tangan, tetap menjaga hati, pikiran, dan langkah kaki. Salam apik. Salam apik. Salam apik. Saya kan nggak tahu salam apik. Salam apik katanya. Tanggap COVID-19. Salam apik. Oke. Salam apik. Matur nuwun Ibu semuanya, Bapak sekalian. Salam hormat buat tim Salam. BPLM semuanya. Moga saya tutup ya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Amin.